Coba jawab jujur. Kalau besok lu di PHK, berapa lama bisa bertahan hidup? Sebulan, seminggu, atau bahkan cuma sehari? Lu ngeklik video ini karena lu penasaran kan? Lu di posisi mana? Lu pengen tahu apakah perjuangan lu selama ini udah benar atau jangan-jangan malah lari di tempat. Ganti bulan, ganti masalah. Ganti hari, ganti masalah. Lupakan teori keuangan yang rumit. Di video ini kita akan menggunakan sistem kasta, tapi jujur ya guys, untuk memetakan kondisi finansial seseorang itu agak susah. Oke, Indonesia merupakan negara yang banyak sekali kekayaannya. Kita bedah menjadi beberapa 4 level ya. Dari yang paling bawah, kasta gali lubang tutup lubang, naik ke kasta berikutnya, kelas menengah, lanjut ke kasta selanjutnya. Dan di sini gua nggak cuma akan jelasin ciri-cirinya, gua akan bongkar pola pikir serta kebiasaan orang kaya. Tujuannya cuma satu, supaya lu bisa tahu lu ada di mana sekarang. Level 1, kasta gali lubang tutup lubang. Level paling kritis ini kita mulai dari level yang paling bawah. Kasta yang paling ramai dan paling berisik. Ini adalah kasta gali lubang tutup lubang. Kehidupan di kasta ini adalah sebuah seni pertunjukan yang tragis. Dari luar di media sosial, mereka bisa kelihatan baik-baik saja. Tapi di balik layar, kondisi finansial mereka sebenarnya sudah di stadium 1. Setiap hari, ciri utama dari kasta ini hidup dengan jarum bensin yang selalu di garis merah. Merasakan kelegaan sesaat di tanggal gajian, lalu menghabiskannya di 3 minggu berikutnya. Mode bertahan hidup diakhiri dengan beberapa hari yang penuh dengan kecemasan. Mereka akrab dengan notifikasi di aplikasi PayLater dan pesan WhatsApp yang diawali dengan, "Bro, soal yang kemarin gimana ya?" Gaji mereka bukan cuma numpang lewat, tapi seperti sudah ditodong oleh seseorang. Bahkan sebelum masuk di rekeningnya, mereka tidak bisa membeli barang-barang yang diinginkan. Pola pikir khas yang di kasta ini adalah berjalan di atas kemampuannya sendiri. Masa depan adalah sebuah konsep yang terlalu mewah untuk dipikirkan. Tujuan finansial mereka bukan untuk pensiun atau investasi, tapi untuk bisa makan sampai gajian berikutnya dan memastikan semua tagihan bisa terbayarkan. Biar nggak ada yang nagih, setiap pengeluaran kecil dianggap wajar tanpa sadar bahwa ribuan sudah dimilikinya. Tusukan kecil itulah yang membuat dompet mereka kehabisan darah. Frasa kunci yang sering lo dengar dari kasta ini adalah, "Gimana nanti aja kalau hidupnya cuma sekali." Analisis ilmu lirinya begini. Kasta ini adalah sebuah lingkaran setan yang didesain untuk menjebak lo selamanya. Pertama, gaya hidup, lalu keinginan untuk semasanya. Kekurangannya kalau ditambal dengan utang-utang kecil, maka hidupnya akan terasa tidak tenang. Seperti paylater, pinjol, dan utang teman. Kedua, mereka tidak punya yang namanya uang dana darurat. Jadi, satu krisis kecil saja, motor rusak, sakit demam, atau HP hilang bisa langsung menghancurkan seluruh bangunan keuangan mereka. Ketiga, stres. Karena tidak punya uang justru memicu lebih banyak pengeluaran impulsif sebagai bentuk pelarian sesaat. Jadi, gimana cara naik kasta dari level ini?
lupakan dulu soal investasi, saham, atau kripto. Lu harus fokus pada 3 langkah fundamental untuk menghentikan pendarahan keuangan kalian. Langkah pertama, gencatan senjata selama 1 bulan penuh. Lu harus bersumpah untuk tidak menciptakan utang konsumtif baru. Dan tujuannya cuma satu, berhenti menggali lubang baru. Langkah kedua, jadi intel untuk diri sendiri. Lakukan apa yang gue sebut, yaitu metode KPK. Selama 30 hari, catat setiap rupiah yang keluar dari dompet. Beli gorengan 2000 aja, kalian harus catat. Lo akan kaget melihat kemana saja uang lo menghilang. Langkah ketiga, bangun posko darurat 1 juta pertama. Sebelum lo berpikir untuk melunasi utang-utang lama secara agresif, fokus bangun dana darurat terlebih dahulu. Anggap uang 1 juta ini adalah uang haram. Posko kecil inilah yang akan menjadi benteng pertahanan pertama, yang akan mencegah lo menggali lubang tutup lubang. Setelah tinggal fondasi ini mulai terbangun, barulah lo harus memikirkan perjalanan menuju kasta berikutnya. Level kedua yaitu kasta menengah. Level ini paling ramai penduduknya. Selamat, lo berhasil keluar dari level 1. Gaji lo sekarang lumayan, nggak lagi ketir-ketir menunggu tagihan gajian selanjutnya. Dan mungkin lo udah mulai nyicil mobil atau bahkan mau bangun rumah. Dari luar lo kelihatan berhasil. Lo adalah poster boy atau poster girl dari Indonesia Maju. Bayangkan lo punya mobil, tapi itu kan mobilnya bank ya. Lo punya HP bagus, tapi itu HP layanan pay later. Lo kelihatan mapan, tapi sebenarnya lo cuma 1 langkah dari bencana. Inilah kasta kelas menengah. Level yang paling padat dengan penduduknya. Pola pikir khas level ini adalah yang penting kelihatan mapan. Mereka sangat rentan terhadap godaan visual di media sosial, di mana mereka merasa perlu mengikuti tren, tampil keren, dan menikmati kehidupan yang sekarang. Dan yang paling sering di hidup kalian adalah harus menyimbangkan antara pengeluaran dan pemasukannya. Jauh lebih berbahaya dari level 1. Kenapa? Karena di level 1 lo sadar lo dalam masalah. Dan di level ini lo semua merasa aman kan? Padahal sebenarnya lo sedang berjalan di atas jembatan. Pertama, mereka menggerogoti finansial kalian melalui gaya hidup. Gaji lo naik 10%. Tapi pengeluaran lo naik 20%. Tongkrongan jadi lebih mahal, merek baju jadi lebih penting. Kedua, mereka adalah budak cicilan. Mereka terjebak dalam utang konsumtif yang terus membengkak dan harus ditutupi. Mereka merasa memiliki banyak barang, padahal sebenarnya mereka dimiliki oleh tagihan-tagihan mereka. Kelihatannya berdiri, tapi terkena angin dikit langsung ambruk. Mereka ini hanya 1-2 gaji dari kembali ke level 1. Tapi dengan utang yang jauh lebih besar, mereka adalah sandwich generation. Bukan cuma untuk orang tua, tapi juga untuk gaya hidup. Jadi gimana cara naik untuk ke kasta dari neraka kenyamanan ini? Lo harus melakukan perubahan. Langkah pertama, lakukan puasa gengsi selama 5 bulan.
Buat komitmen brutal yang tidak membeli barang untuk gaya-gayaan aja. Tidak ada sepatu baru, tidak ada langganan baru. Alihkan semua dana yang biasanya lo pakai untuk langkah yang kedua. Langkah kedua adalah operasi badai pelunasan utang. Jadi fokuskan semua energi dan dana ekstra untuk melunasi hutang-hutang yang sudah kalian buat. Kemenangan kecil saat satu hutang lunas akan memberi lo dorongan psikologis yang sangat luar biasa sekali. Dan langkah berikutnya adalah benteng dana darurat yang sebenarnya jangan puas. Dengan dana darurat, target lo adalah memiliki dana setara 4 sampai 12 bulan total pengeluaran kalian. Ini adalah benteng pertahanan lo yang sesungguhnya, yang memberikan ketenangan pikiran dan bisa memberikan sinergi positif. Langkah keempat, mulai alihkan dana gengsi ke dana investasi. Setelah utang konsumtif, maka kalian harus membangun dana darurat, dan saat inilah kalian harus membangun dana pensiun. Sedini mungkin, bahkan dengan jumlah uang kecil tapi rutin. Setelah lo berhasil keluar dari penjara gengsi dan utang, barulah siap untuk masuk ke dunia sunyi. Level ketiga yaitu kasta kaya. Kalau level 2 adalah panggung pertunjukan yang berisik dan penuh drama, level ini adalah ruang yang sangat sunyi di belakang panggung, di mana seseorang akhirnya mencapai level master. Dalam permainan ini, deskripsikan dari orang di kasta ini seringkali menipu. Lo nggak akan pernah tahu kondisi finansial mereka, walaupun melihat dari penampilannya. Mereka adalah master kamuflase. Mereka tidak lagi punya kebutuhan untuk terlihat karena mereka sibuk menjadi kaya. Pola pikir khas yang berjalan di level ini adalah fokus membangun pohon uang. Bukan cuma memetik, mereka bisa berhenti melihat uang sebagai sesuatu untuk menghabiskan. Setiap rupiah yang datang tidak lagi dilihat sebagai tiket untuk membeli kesenangan, melainkan sebagai pekerja baru. Mereka sangat paham perbedaan antara harga dan nilai guna. Frasa ini lo pernah dengar ya? Penting dan fungsinya sebagai uang ini adalah berbeda, di mana orang yang mempunyai prinsip membangun kerajaan dan bagaimana seseorang yang ingin membangun pola pikir untuk membayar hutang. Analisis ilmu lidinya begini. Titik balik di mana lo berhenti menjadi budak uang dan mulai menjadi tuan dari uang tersebut. Ada 3 pergeseran fundamental yang terjadi. Kesatu, pergeseran dari konsumsi ke produksi. Mereka mendapatkan kebahagiaan bukan dari membeli barang, tapi dari melihat aset mereka bertumbuh. Di level 3 ini, orang-orang sibuk dengan pengelolaan keuangannya. Dan kemerdekaan total dari validasi eksternal bukan sudah lagi menjadi tanggung jawabnya. Mereka sudah mencapai apa yang kita bahas di video sebelum-sebelumnya ya, yaitu imun terhadap penyakit gengsi. Ketenangan batin ini memberi mereka kekuatan super untuk membuat keputusan finansial. Ketiga, uang mulai bekerja untuk mereka. Ini adalah awal dari kebebasan yang sesungguhnya. Meskipun mereka mungkin masih punya pekerjaan utama, mereka tidak lagi terikat secara
eksternal. Jadi gimana cara naik kasta ke level tertinggi? Peta jalannya bukan lagi soal bertahan tapi soal percepatan. Langkah pertama, percepatan mesin investasi. Jika sebelumnya lo berinvestasi 15 hingga 20%, dan di level ini lebih brutal lagi, yaitu 40 sampai 50%. Untuk langkahnya yaitu bangun keran penghasilan pasif yang sebenarnya. Bukan lagi sekedar sampingan, lo mulai secara serius membangun sumber penghasilan yang bisa berjalan dengan sedikit atau tanpa campur tangan lo. Hitung angka kemerdekaan lo. Ini adalah langkah paling penting. Dan lo harus tahu berapa total aset yang lo butuhkan agar penghasilan pasif dari aset ini bisa menutupi seluruh biaya kehidupan semuanya. Deskripsi dari orang di kasta ini seringkali mengejutkan. Lo mungkin membayangkan mereka punya Lamborghini atau bisa hidup di kapal pesiar. Beberapa mungkinlah bisa dikatakan seperti itu. Tapi mayoritas justru hidupnya kelihatan makin sederhana. Pola pikir khas yang berjalan di level ini adalah sebuah pergeseran seismik. Uang bukan lagi faktor utama dalam mengambil keputusan, tetapi keputusan mereka menjadi dasar oleh hal-hal yang jauh lebih dalam. Pilihan untuk istirahat sebulan saat lu merasa burnout, pilihan untuk bantu orang tua atau keluarga yang lagi butuh tanpa harus pusing untuk berhutang. Setiap rupiah yang lo tabung dan diinvestasikan adalah cara lo membeli pilihan-pilihan di masa ke depan. Pergeseran fokus dari aku menjadi kita saat kebutuhan pribadi dan keluarga. Banyak orang di level ini yang mulai berpikir luas. Bagaimana cara memberikan dampak positif? Mereka mulai membangun ekosistem di sekitaran mereka. Mereka mulai fokus dari warisan ke karakter dan untuk mengembangkan ilmu diri sendiri. Bukan cuma harta, mereka membangun sebuah kerajaan yang bisa menjadikan dia sebagai rajanya. Paradoks pekerjaan, banyak orang di level ini yang ternyata masih bekerja. Tapi definisi kerja mereka sudah bukan berubah total. Mereka tidak lagi bekerja karena kewajiban, tapi mereka cinta pada prosesnya. Kerja berubah menjadi permainan. Mereka membangun bisnis sampingan, membuat produk digital, atau mengajar bukan karena butuh uangnya, tapi karena itu mereka memberi energi dan makna untuk yang diajarkannya. Lo harus definisikan dengan jelas berapa banyak harta yang cukup untuk kehidupan kalian. Bahagia dan berhenti mengejar lebih hanya karena bisa. Langkah selanjutnya yaitu bangun warisan atau legasi. Pikirkan apa yang ingin lo tinggalkan di dunia ini. Apakah itu ilmu, bisnis, atau sebuah yayasan yang membantu banyak orang. Disinilah warisan ilmu dan etika bukan cuma harta menjadi sangat penting, akan tetapi adalah sebuah amal perbuatan. Jadi itulah 4 kasta finansial yang ada di sekitar kita. Mungkin ada di dalam pikiran kita dari kasta gali lubang tutup lubang, tapi kita harus belajar penuh. Kita berada di kasta mana dan apa yang harus kita perbarui untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Jangan lupa lu subscribe channel ini karena di channel ini akan merubah semua pikiran lu.